Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai materi data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan sumber data. Kelompok 8 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Condra Ayu Mukti Kuncoro. Yang kedua ada Herlin Octavia Rosalina. Dan yang ketiga ada Ida Triwahyuni. Tanpa perlu berlama-lama, langsung kita masuk saja ke materinya, yaitu ada data dan teknik pengumpulan data. Sebelum itu, kita harus mengenal dulu apa sih data itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah suatu keterangan atau bahan nyata yang dijadikan sebagai dasar dalam membuat analisis atau simpulan dalam suatu penelitian. Sedangkan menurut Sutama, pada 2016, data sedikitnya dibagi menjadi dua kemungkinan. Yang pertama ada data sebagai informasi faktual, dan yang kedua ada data sebagai kenyataan-kenyataan murni yang belum diberi penafsiran apapun, belum diubah atau belum dimanipulasi, namun telah tersusun dalam sistematika statistika tertentu. Macam-macam data penelitian. Yang pertama ada data primer. Data primer merupakan data asli dan unik yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari satu contoh sumber data sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder mengacu pada data yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu dan didokumentasikan oleh orang lain. Ketiga, ada lintas bagian. Lintas bagian merupakan salah satu bentuk data yang pengumpulannya dilakukan dengan cara melakukan pengamatan atau mengobservasi banyak subjek. Selanjutnya ada data kategorikal. Variabel kategori mewakili jenis data yang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Contohnya, variabel kategori ras, jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan. Kelima, ada deret waktu. Data deret waktu terjadi dimanapun pengukuran yang sama dicatat secara teratur. Kualitas dan kuantitas yang mewakili atau melacak nilai yang diambil dari variabel selama periode seperti bulan, kuartal, atau tahun. Kemudian ada juga data spasial, juga dikenal sebagai data geospasial atau informasi geografis. Ini adalah data atau informasi yang mengidentifikasikan lokasi geografis fitur dan batas di bumi, seperti fitur alami atau buatan, lautan, atau lainnya. Kemudian ada data observasi atau pengamatan. Jenis data yang satu ini diperoleh melalui observasi terhadap suatu perilaku atau aktivitas. Data eksperimental dikumpulkan melalui intervensi aktif oleh peneliti untuk menghasilkan dan mengukur perubahan atau untuk menciptakan perbedaan saat variabel diubah. Selanjutnya ada data simulasi. Data simulasi dihasilkan dengan meniru operasi proses atau sistem dunia nyata dari waktu ke waktu menggunakan model penguji komputer. Dan yang terakhir ada data turunan atau kompilasi. Data yang diperoleh melibatkan pengukuran titik data yang ada seringkali dari sumber data yang berbeda untuk membuat data baru melalui beberapa jenis transformasi seperti rumus atau agregasi.
Saya Ida Wahyuni akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti ini biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan. Dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Semua hal tersebut dapat disebut sebagai data, asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan objek kejadian ataupun suatu konsep. Untuk materi selanjutnya, yakni adalah jenis-jenis data. Jenis-jenis data dapat dikategorikan sebagai berikut. Menurut cara memperolehnya, jenis-jenis data dibagi menjadi dua, yakni adalah data primer dan juga data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Jenis-jenis data juga dapat dikategorikan menurut cara sumbernya, yakni ada data internal dan juga data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi, sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi. Jenis-jenis data juga dapat dikategorikan menurut cara sifatnya, yakni ada dua, data kuantitatif dan juga data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka pasti yang dapat diukur atau dapat dihitung menggunakan variabel angka atau bilangan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka atau dari penjelasan variabel sehingga tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Lebih lanjut, pembahasan mengenai data kualitatif dapat dibaca pada buku analisis data kualitatif. Oke, materi selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Tanpa instrumen, kita tidak bisa mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Bila data tidak ada, maka penelitian pun tidak akan bisa dilakukan. Dalam melakukan ini tidak boleh mengasal. Ada caranya sendiri ketika kita itu menentukan instrumen penelitian. Seperti diketahui, penelitian itu bersifat ilmiah, sehingga instrumen itu harus terukur dan teruji secara ilmiah. Bila tidak, maka penelitian tersebut dapat dipertanyakan dan dipatahkan begitu saja. Selanjutnya ada jenis instrumen penelitian. Yang pertama ada kuesioner, yaitu instrumen yang berisi daftar pertanyaan. Biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Yang kedua adalah jenis instrumen penelitian wawancara, yang merupakan salah satu instrumen penelitian yang kerap dipakai untuk penelitian kualitatif. Dalam wawancara, peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Yang ketiga ada observasi. Observasi ini dipakai seorang peneliti untuk mengamati perilaku atau situasi individu. Yang keempat, ada diskusi kelompok terfokus yang bisa digunakan untuk mendapatkan data. Instrumen pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dari sekelompok besar orang pada saat yang sama. Yang terakhir ada eksperimen atau percobaan. Berlangsung dalam penelitian sains murni dan terapan. Jadi, para peneliti melakukan beberapa percobaan dalam pengaturan laboratorium untuk menguji beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada objek penelitian. Selanjutnya adalah sumber data. Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kuantitatif lebih bersifat explanation atau menerangkan dan menjelaskan, sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat understanding, yaitu memahami. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya,
maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Nah, sumber data ini dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya. Di sini juga dijelaskan mengenai jenis sumber data. Yang pertama ada narasumber atau informan. Dalam penelitian kuantitatif, sumber data ini disebut responden, yaitu orang yang memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti. Sedangkan pada penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Yang kedua ada peristiwa atau aktivitas. Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau kejadian ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Yang ketiga ada tempat atau lokasi. Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. Yang keempat, yaitu dokumen atau arsip. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, database, surat-surat rekaman gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Baik, itulah presentasi dari kelompok 8. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.